Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, nama saya sendiri Arsujono Taufik, bersama rekan saya Judi Setiawan, Saifuddin, dan Arianto. Di sini kami akan membahas mengenai fase dalam tata kelola IT. Sebagai pendahuluan, teknologi informasi memiliki peranan penting untuk mewujudkan kinerja organisasi yang lebih cepat, akurat, transparan, serta handal dalam menjadikan informasi-informasi yang dibutuhkan stakeholder. Penataan informasi dari dua arah, yakni arus informasi dari organisasi kepada masyarakat dan sebaliknya, dapat dilakukan dengan mudah dan efisien. Tolak ukur dari ketercapaian tata kelola teknologi informasi yang baik dapat dilakukan dengan pendekatan ilmiah, yakni dengan menggunakan acuan framework dan COBIT. Pengertian TOGAP. TOGAP muncul dengan cepat dan merupakan kerangka kerja serta metode yang dapat diterima secara luas dalam pengembangan arsitektur perusahaan. Berawal dari Technical Architecture for Information Management atau TAFIM di Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kerangka kerja itu diadopsi oleh Open Group pada pertengahan 1990-an. Spesifikasi pertama TOGAP diperkenalkan pada tahun 1995 dan TOGAP 8 atau Enterprise Edition dirilis pada awal 2004. Pada saat ini sudah ada TOGAP 9 yang secara keseluruhan melengkapi versi sebelumnya. TOGAP memberikan metode yang detail tentang bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasikan arsitektur enterprise dalam sistem informasi yang disebut dengan ADM atau Arsitektur Development Method. Tujuan TOGAP. Tujuan dari arsitektur enterprise adalah untuk mengoptimalkan seluruh perusahaan ke lingkungan terpadu yang tanggap terhadap perubahan dan mendukung strategi bisnis. Arsitektur enterprise yang baik memungkinkan kita untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara efisiensi teknologi informasi dan inovasi bisnis. Hal ini memungkinkan unit bisnis individu dan berinovasi. unit bisnis individu untuk berinovasi secara aman untuk mengejar keunggulan kompetitif mereka. Keuntungan yang dihasilkan dari arsitektur enterprise yang baik membawa manfaat bisnis yang penting, yang jelas terlihat dalam laporan laba atau rugi bersih dari perusahaan dan organisasi. Karakteristik TOGAP. TOGAP merupakan kerangka kerja yang bersifat open standar, bersifat netral. TOGAP diterima oleh masyarakat internasional secara luas. TOGAP pendekatannya bersifat menyeluruh atau holistik. Dibutuhkan metode yang fleksibel untuk mengintegrasikan unit-unit informasi dan juga sistem informasi dengan platform dan standar yang berbeda-beda. TOGAP adalah kerangka kerja umum dan dimaksudkan untuk digunakan dalam berbagai macam lingkungan. Ia menyediakan konten kerangka kerja yang fleksibel dalam extensible. TOGAP relatif mudah diimplementasikan. TOGAP bersifat open source sehingga bersifat netral terhadap teknologi dari vendor tertentu. Struktur dan komponen TOGAP. Elemen kunci dari TOGAP adalah Arsitektur Development Method atau ADM yang memberikan gambaran spesifik dari proses pengembangan arsitektur enterprise. ADM atau Arsitektur Development Method merupakan inti dari TOGAP sebagai hasil dari kontribusi dari banyak praktisi arsitektur teknologi informasi dunia. Secara spesifik, ADM dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan teknologi informasi berskala enterprise. ADM dilengkapi dengan banyak alat bantu atau tools, baik dalam perencanaan maupun prosesnya. Alat bantu yang dimaksud adalah satu set arsitektur view yang mencakup view bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Satu set deliverable yang direkomendasikan, linkage dengan banyak studi kasus yang nyata, metode untuk mengelola requirement. TOGAP ADM. Sebagai komponen inti, TOGAP ADM menyediakan serangkaian proses interaktif, mulai dari menyusun arsitektur, transisi, hingga mengelola proses realisasi arsitektur. TOGAP ADM terdiri atas 10 fase. Fase-fase dari TOGAP ADM adalah preliminary fase atau framework and principle atau
Preliminary fase maksudnya di dalamnya mengandung framework and principle. Yang kedua, fase A. Fase A yaitu arsitektur vision. Fase ini merupakan fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholder, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Fase B memiliki pengertian bisnis arsitektur. Fase ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Pada tahap ini, tools dan metode umum untuk pemodelan seperti Integration Definition atau IDEF dan United Modeling Language atau UML bisa digunakan untuk membangun model yang diperlukan. Fase C yaitu Information System Architecture. Pada tahapan ini, lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Pendefinisian arsitektur informasi dalam tahapan ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Arsitektur data lebih memfokuskan pada bagaimana data digunakan untuk kebutuhan fungsi bisnis, proses, dan layanan. Teknik yang bisa digunakan dengan yaitu IR diagram, class diagram, dan object diagram. Tahap ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Arsitektur data melakukan identifikasi identitas data, serta menggambarkan asosiasi data dengan proses dan skema data. Identifikasi entitas data dilakukan berdasarkan arsitektur bisnis yang ada. Aliran informasi antar sistem dikomposisikan sebagai entitas data. Arsitektur aplikasi sebagai bagian dari tahap arsitektur sistem informasi. Pada tahap ini, arsitektur dari aplikasi-aplikasi yang tersedia dan relevan dalam enterprise continuum diidentifikasi dan dipertimbangkan. Pada tahap ini, arsitektur aplikasi diusulkan sesuai dengan kebutuhan. Fase D yaitu teknologi arsitektur. Membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan, serta menggunakan teknologi portofolio katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam tahapan ini, juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi. Selanjutnya fase I. Fase I yaitu Opportunities and Solution. Pada tahap ini akan dievaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur saat ini dan tujuan. Identifikasi proyek utama yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan arsitektur tujuan dari klarifikasi sebagai pengembangan baru atau penggunaan kembali sistem yang sudah ada. Pada fase ini juga akan direview gap analisis yang sudah dilaksanakan pada fase D. Fase F, Migration and Planning. Pada fase ini akan dilakukan analisis risiko dan biaya. Tujuan dari fase ini adalah untuk memilih proyek utama yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan arsitektur tujuan dan klasifikasikan sebagai pengembangan baru atau penggunaan kembali sistem yang sudah ada. Fase F, Migration and Planning. Pada fase ini akan dilakukan analisis risiko dan biaya. Tujuan dari fase ini adalah untuk memilih proyek implementasi yang bervariasi menjadi urutan prioritas. Aktivitas mencakup penafsiran ketergantungan, biaya, manfaat dari proyek migrasi yang bervariasi. Daftar prioritas proyek akan berjalan untuk membentuk dasar dari perencanaan implementasi dari detail dan rencana migrasi. Fase G, Implementation Governance. Fase ini mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur. Fase H, Arsitektur Change Management. Fase ini mencakup penyusunan prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur yang baru. Pada fase ini akan diuraikan pergerakan perubahan dan bagaimana manajemen perubahan tersebut. Dari pemeliharaan sederhana sampai perencanaan kembali arsitektur. Ada yang menguraikan strategi dan rekomendasi pada tahapan ini.
Tujuan dari fase ini adalah untuk menentukan atau menetapkan proses manajemen perubahan arsitektur untuk arsitektur enterprise yang baru dicapai dengan kelengkapan dari fase G. Proses ini akan secara khusus menyediakan monitoring berkelanjutan dari hal-hal seperti pengembangan teknologi baru dan perubahan dalam lingkungan bisnis, dan menentukan apakah untuk menginisialisasi secara formal siklus evolusi arsitektur yang baru. Fase yang terakhir adalah fase requirement management. Pada fase ini, menguji proses pengelolaan arsitektur requirement sepanjang siklus ADM berlangsung. Requirement management merupakan pendekatan sistematik untuk mendapatkan, mengorganisasikan, mendokumentasikan, dan mengatur perubahan requirement. Aplikasi software requirement management untuk memastikan software developer akan memecahkan permasalahan yang tepat dan membangun sistem yang tepat pula. Selanjutnya adalah aspek yang terdapat pada manajemen kebutuhan atau requirement management meliputi menganalisa permasalahan, memahami kebutuhan user, mendefinisikan user, mengatur scope, dan menyempurnakan definisi sistem. Dari pengertian TOGAP di atas, beserta fase-fasenya, kami mendapatkan kesimpulan bahwa TOGAP digunakan untuk melaksanakan perencanaan arsitektur informasi, akan tetapi masih bersifat generik. COBIT digunakan untuk mendukung dalam menerapkan standar kebijakan dan sekaligus sebagai kerangka dasar dalam penetapan penggunaan teknologi informasi. TOGAP memberikan panduan untuk mendefinisikan arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur bisnis. Semua arsitektur tersebut dipersiapkan untuk menjadi suatu arsitektur framework proses. Hasil akhir adalah berupa produk atau arsitektur framework proses dan standar-standar tata kelola teknologi informasi untuk mendukung kegiatan Kementerian ESDM sebagai persiapan awal dalam perencanaan tender-tender berbasis elektronik untuk pengerjaan atau pengelolaan sumber daya mineral dan gas di Indonesia secara baik dan transparan. Sehingga pengelolaan sumber-sumber alam tersebut dilakukan dengan memperhatikan dampak kepada lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.